Baik, uh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kosmologi, kosmologi yang sifatnya introductions, jadi hanya membahas kosmologi secara global. Oke, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kosmologi? Dan kosmologi dalam hal ini yang saya akan bahas adalah standar, dalam artian dia membahasanya global property dari kosmologi. Kosmologi sendiri adalah aplikasi dari teori relativitas umum atau general relativity untuk keseluruhan alam semesta. Ada beberapa fakta atau sifat-sifat umum yang kita ketahui dari alam semesta ini. Pertama adalah bahwa temperatur dari CMB adalah cosmic microwave background, itu bersifat polanya adalah smooth. Ini menandakan bahwa alam semesta kita memiliki sifat isotropi. Isotropi artinya dalam bila kita melihat ke segala arah, nilainya sama. Kemudian ada yang dinamakan prinsip Copernicus, di mana alam semesta kita ini bersifat homogen. Homogen ini sebenarnya sifat-sifat lokal. Oke, berdasarkan fakta yang kita punya, ini fakta dua fakta properti yang fundamental dari alam semesta sendiri. Maka kita bisa gambarkan sebenarnya gimana ruang waktu dari alam semesta ini, dan diberi ruang waktu alam semesta kita ini diberikan oleh metrik, digambarkan oleh Robertson-Walker metrik. Metrik ini adalah ds kuadrat minus dt kuadrat. Kemudian ada fungsi a, fungsi terhadap waktu. Lalu ada bisa lihat di sini adalah ini adalah komponen space-nya, dr kuadrat 1 minus k. K ini adalah konstanta r kuadrat, dan r kuadrat di pi kuadrat sin kuadrat theta di ini di theta kuadrat. Oke, ini kelihatan sekali bahwa alam semesta kita itu sangat simetrik, dan di dalam matematika ruang simetrik, bahwa metrik yang menyatakan bahwa ruang kita simetrik itu diklasifikasikan oleh 3 jenis yang diberikan oleh komponen metrik ruang dari Robertson-Walker metrik. Ini adalah maximally symmetric space dalam matematika. K ini bisa bernilai, sebenarnya nilainya bisa berapa saja, real, dari minus berapa saja, dari minus sampai positif juga. Tapi secara garis besar kita bisa klasifikasikan mereka menjadi 3 bagian. Untuk K nilainya 0, ini disebut locally flat space. Kalau kita lihat di sini, bila K nilainya 0, maka ini menghasilkan Euclidean metrik dalam koordinat bola. Untuk K sama dengan 1, ini disebut locally three sphere space. Lalu K minus 1 ini disebut locally hyperbolic space. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa K ini sebenarnya nilainya boleh berapa aja, akan tapi kita bisa rescaling R, sehingga kita bisa rescaling sehingga K nilainya bisa kita normalisasi, kecuali 0 tidak bisa kita rescaling sama sekali. Oke, selanjutnya
Biasanya dalam pembahasan kosmologi yang digunakan adalah conformal time. Conformal time itu kita notasikan dengan tau, fungsi dari t adalah integral t dt prime adalah integral dari fungsi a t prime. Bila kita tuliskan Robertson-Walker metric dengan menggunakan conformal time untuk komponen time-nya, maka kita bisa metrik tersebut kita bisa rescaling sehingga pengalinya yang sebelumnya A ini hanya ada di space, dengan mendefinisikan conformal time, maka A ini juga ada, fungsi A ini juga ada di time komponen, sehingga kita bisa rescaling dan kita dapatkan bentuk yang lebih bagus lah istilahnya. Lalu biasanya orang juga mendefinisikan parameter Hubble. Biasanya parameter ini nilainya konstan. Hubble parameter ini didefinisikan sebagai 1/A kali perubahan waktu dari A. Kemudian ada juga yang disebut dengan Hubble law, didefinisikan sebagai H kali D, di mana nanti kita juga akan definisikan waktu dengan indeks, di mana indeks 0 itu menyatakan nilai sekarang. Ini yang saya tuliskan ketika saya membuat slide ini adalah pada tanggal 12 Februari 2015 jam 2 siang. Salah sebenarnya 14 PM 2 PM. Oke. Ini adalah definisi-definisi yang biasa digunakan oleh orang-orang kosmologi. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan metrik, tapi kita sebenarnya tidak tahu berapa nilai A itu sendiri. Yang kita perlukan adalah mencari solusi A. Dan solusi A ini atau bisa didapatkan dari dinamika atau dinamika ruang waktu diberikan oleh persamaan Einstein, di mana R mu ini adalah Ricci tensor, dengan ini adalah Ricci scalar. Kemudian di sebelah kanannya dia ada Newton constant G. T mu adalah energi momentum tensor. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa karena kita melihat alam semesta kita secara global, dan kita sudah lihat sifat-sifat alam semesta kita itu sangat simetrik, isotropik, dan homogenis, dan sifat-sifat ini juga dipenuhi oleh persamaan energi momentum tensor untuk perfect fluid atau ideal fluid, di mana T mu diberikan oleh rho. Rho ini adalah energy density, P ini adalah pressure density, mu adalah for velocity atau kecepatan dalam 4 dimensi. 4 dimensi termasuk waktu. Dan G adalah tensor, di mana karena kita sudah menggunakan Robertson-Walker metric, maka G mu ini itu diberikan oleh metrik ini. Oke. Untuk menyelesaikan persamaan Einstein ini, biasanya kita menggunakan sudut pandang sebagai co-moving observer. Artinya for velocity-nya kita pilih dia statik. Jadi dia tidak bergerak di komponen X dan Y, tapi dia ada komponen time yang tetap berjalan. Oke. Lalu kita substitusi
for velocity-nya, kemudian dengan menggunakan metrik Robertson-Walker metric, maka kita akan dapatkan beberapa persamaan. Yang pertama disebut persamaan Friedmann, itu diberikan oleh H kuadrat atau Hubble parameter kuadrat sama dengan 8 pi G per 3 kali rho energy density minus K per A kuadrat. Kemudian persamaan lainnya yang dapat dari persamaan Einstein adalah persamaan evolusi, diberikan oleh derivatif second order derivatif terhadap waktu dari A, bisa dilihat seperti ini, dan di sebelah kanannya hanya mengandung pressure density. Dari dua persamaan ini kita bisa definisikan persamaan akselerasi, di mana second derivatif dari A terhadap A itu diberikan oleh minus 4G dibagi 3 kali rho plus 3P pressure. Oke. Untuk menentukan apakah dia matter radiations or matter or radiation dominance dari universe, karena alam semesta kita itu terdiri, nanti akan kita lihat ada dua karakteristik materi, atau bukan hanya materi tapi penyusun alam semesta itu bisa terdiri dari matter dan radiasi. Dari persamaan Einstein ini sebenarnya kita bisa turunkan conserve energy momentum tensor, di mana labla mu ini adalah covariant derivatif dari metrik ini. Apabila kita gunakan persamaan conserve dari energy momentum tensor, maka kita akan dapatkan persamaan bahwa perubahan dari energi density terhadap perubahan energi density terhadap waktu itu berbanding lurus dengan konstanta Hubble dikali dengan energi density sendiri ditambah dengan pressure density. Secara umum energi itu karena ada bermacam seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada matter, ada radiations, dan matter ini juga ada berbagai macam jenisnya, maka rho yang kita gunakan di sini sebenarnya adalah rho total atau energy density total. Dia adalah jumlah dari energy density masing-masing spesies. Begitu juga dengan pressure, karena dia punya energi dan juga dia punya pressure density. Kadang-kala kita bisa asumsikan bahwa alam semesta ini mempunyai conserved current lain, biasa diberikan oleh nu, di mana n kecil ini adalah jumlah materi penyusun, berapa banyak jumlah partikel penyusun, dan konsep current ini diberikan oleh labla nu sama dengan 0. Untuk lebih mempermudah perhitungan, biasanya kita definisikan yang disebut dengan critical energy density, rho c, definisikan sebagai 3h kuadrat per 8 pi g. Kalau dilihat di sini, sebenarnya rho g ini adalah bila kita tarik h kuadrat ke bawah, maka ini adalah sebenarnya 1, persamaannya adalah 1 sama dengan rho dibagi rho c. Rho c ini minus k h kuadrat atau
minus K per A kuadrat kali H kuadrat di sini, karena H kuadrat mengandung A kuadrat juga, jadi minus K per A dot kuadrat. Oke. Dan energi density parameter biasa juga digunakan, disimbolkan dengan omega. Omega adalah rho per rho c. Jadi kalau kita lihat dari persamaan Friedman, bila ini kita bagi dengan H kuadrat, maka ini adalah 1 sama dengan omega minus K per A dot kuadrat. Oke. Nilai omega ini bisa dia lebih besar sama dengan 1 apabila K sama dengan 1. Kita lihat. Karena ini jadi 1 karena kita bagi dengan H kuadrat, 1 sama dengan omega minus K minus K. Kalau K-nya itu sama dengan 1, maka omega harus lebih besar sama dengan 1, karena ini sebelah sini adalah positif. Jadi omega dikurang sebuah bilangan positif harus sama dengan 1, artinya omega harus lebih besar daripada 1. Begitu juga untuk K sama dengan 0 menyatakan bahwa omega itu sama dengan 1. Untuk K minus 1 sebaliknya, dia menyatakan bahwa omega itu adalah minus 1. Jadi nilai omega ini menentukan bentuk alam semesta, pilihan untuk alam semesta kita. Apakah dia itu yang seperti kita sebutkan tadi di awal, apakah dia itu locally flat space atau locally three-sphere space atau locally hyperbolic space. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah memeriksa berapa sih omega daripada alam semesta kita ini. Oke, sebelumnya kita akan menggunakan persamaan keadaan, equation of state, diberikan oleh pressure sama dengan W ini sebuah konstanta kali rho, energi density. Persamaan keadaan ini bisa menggambarkan karena sistem kita adalah sistem yang perfect fluid, dan kita menggambarkan seperti hydrodynamic, dan hydrodynamic ini menggunakan prinsip-prinsip termodinamika, dan sedangkan untuk termodinamika sendiri kita perlukan persamaan keadaan untuk mendapatkan solusinya. Nilai W ini ada berbagai macam. Nilai W 0 ini menyatakan bahwa pressureless matter, karena bila W 0 tidak ada pressure, atau maka dia disebut pressureless, or dust, debu, seperti debu. Dan ini adalah non-relativistic, karena tidak ada pressure, tidak ada boleh dibilang tidak ada pergerakan untuk matter, sehingga dia non-relativistic. Sedangkan untuk W sepertiga ini adalah radiasi gas, dan ini sangat-sangat relativistic. Saya tidak berikan penurunannya kenapa seperti ini secara detail, nanti bisa dilihat di referensi. Oke, energy density evolutions, kalau kita lihat dari persamaan, jadi kalau kita substitusi equation of state-nya ini dengan P sama dengan W rho, lalu kita masukkan ke persamaan conserved current-nya, maka kita bisa dapatkan bahwa solusinya
rho ini proporsional terhadap A, di mana A itu adalah pangkat minus 3 W plus 1. Nah, ini kita ambil solusi untuk sembarang W. Kalau sedangkan untuk energi momentum tensor, kita bisa tuliskan T mu itu minus lambda dibagi 8 pi G mu. Jadi maksudnya seperti ini. Bila kita asumsikan sebentar. Oke, maksudnya seperti ini. Bila kita punya energi momentum tensor yang bisa dituliskan seperti ini, minus lambda per 8 pi G mu, ini biasanya bila kita ada cosmological constant di sistem kita, maksudnya di action kita, maka cosmological constant ini bisa kita anggap sebagai kontribusi terhadap energi momentum tensor. Dan bila energi momentum tensornya adalah cosmological constant, maka rigid tensornya diberikan oleh cosmological constant kali metrik. Dan untuk bentuk T mu dari cosmological constant, bila kita pandang dia sebagai perfect fluid, ya, jadi maksudnya itu bila kita bandingkan dengan bentuk T mu seperti ini, maka cosmological constant ini memiliki energi density diberikan oleh cosmological constant lambda dibagi 8 pi G, dan dia punya pressure, di mana pressure dari cosmological constant itu sendiri adalah minus equation, ini adalah equation of state dari cosmological constant minus rho dari cosmological constant. Artinya dari equation of state yang yang sudah kita berikan di sini, artinya untuk cosmological constant sendiri nilai W-nya itu adalah minus 1. Jadi kita ada beberapa kemungkinan nilai W untuk persamaan equation of state, di mana W0 menyatakan non-relativistic matter, pressureless matter. Kemudian untuk W sepertiga itu adalah radiation gas, dia highly relativistic. Dan untuk W sama dengan minus 1, dia itu kontribusi dari cosmological constant. Jadi rentang nilai untuk W sendiri itu ya berkisar antara minus 1, 0, sepertiga. Oke, bagaimana dengan kurvatur? Bisakah kurvatur itu kita anggap sebagai komponen dari cosmical energy budget? Untuk kurvatur sendiri, kita lihat bahwa kurvatur itu, rho kurvatur itu adalah minus 3K per 8 pi G E kuadrat. Ini didapatkan dari definisi kita, definisi di Friedmann equation, karena tadi kita dapatkan dari Friedmann equation adalah 1 ini omega minus yang di sininya itu adalah sebenarnya semestinya sebuah dimensionless quantity, di mana dimensionless quantity ini kita biasanya kita definisikan dia itu sebagai rho kurvatur. Jadi kalau tadi kita persamaan Friedmann equation ini kita bagi H kuadrat,
maka ini adalah dapat 1 sama dengan rho per rho C minus rho kurvatur per rho C. Jadi di sini mengandung omega, sini rho kurvatur per rho C. Kita definisikan rho kurvatur adalah minus 3K. Jadi yang di persamaan ini bila kita bagi dengan H kuadrat adalah 1 sama dengan rho per rho C plus rho K per rho C, atau kalau kita kalikan dengan rho C, maka sebenarnya kita dapat adalah rho C. Jadi rho C ini itu sama dengan rho plus rho K, ya, rho kurvatur ini. Dan bila rho kurvatur adalah ini, maka ini didapatkan dari Friedman equations, dan kita definisikan pressure dari kurvatur adalah K per 8 pi G A kuadrat. Pressure kurvatur ini sebenarnya didapat dari sebentar. Oke, untuk rho kurvaturnya sendiri itu didapatkan dengan menggunakan untuk pressure kurvatur sendiri itu didapatkan dari rho kurvatur lalu disubstitusi ke persamaan konsep dari energi momentum tensor. Bila kita masukkan ke persamaan ini, kita akan dapatkan bahwa pressure kurvatur adalah diberikan oleh K dibagi 8 pi G per A kuadrat. Sehingga apabila kita cocokkan dengan equation of state, W untuk kurvatur adalah minus sepertiga. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa rentang nilai W ternyata itu bisa dari minus 1 sampai sepertiga, plus sepertiga. Oke. Kita ambil kasus khusus untuk flat universe di mana nilai K sama dengan 0. Dan untuk kasus ini solusi dari persamaan Friedman sendiri diberikan oleh AT A0. 0 ini adalah menyatakan nilai A untuk waktu sekarang, T per T0 adalah waktu sekarang bagi pangkat daripada 2/3 W plus 1, dimana untuk yang W sama dengan minus 1 ini adalah menyatakan bawah kontribusi dari T mu atau meter kita berupa cosmological constant, maka A itu proporsional dengan eksponensial H kali T. Oke, lalu untuk yang tipe-tipe yang lainnya seperti das, apabila kita masukkan W0, maka rho A ini itu yang sebelumnya bentuknya seperti ini energy density evolutions. Rho A itu fungsi A dari pangkat minus 3, sedangkan untuk A nya sendiri, T nya adalah T pangkat 2/3 fungsi A terhadap waktu. Untuk kasus radiations di mana W nya adalah sepertiga, didapatkan rho itu adalah fungsi A pangkat minus 1/4, sedangkan untuk A nya sendiri dia fungsi terhadap waktunya adalah akar daripada T. Sedangkan untuk yang cosmological constant W nilainya minus 1, rho nya ini adalah constant. Ya, kita bisa lihat di sini mana bila nilai W sama dengan 1 ini adalah 0,
pastinya dapat konstan. Tapi untuk AT-nya ini dari solusi dari persamaan Friedman. Bila kita masukkan, maka kita akan dapatkan untuk kasus flat universe kontribusi konstan, solusi untuk A nya adalah eksponensial H kali T. Kita definisikan juga yang disebut dengan Big Bang similarity, itu adalah pada saat T, nilai T sama dengan 0, di mana A ini bernilai 0. Untuk nilai A bernilai 0, maka kita bisa lihat bahwa matter atau dust dan radiations itu dia bernilai tak hingga. Tapi radiasi mungkin lebih dominan sedikit lah, tapi keduanya sangat dominan dibandingkan cosmological constant. Jadi pada awal-awal terbentuknya alam semesta kita dipenuhi oleh matter dan radiations. Kita bisa juga mengukur umur alam semesta sekarang dengan menggunakan persamaan yang sudah kita definisikan tadi, adalah conformal time. Dengan menggunakan conformal time, bukan conformal time, tapi kita gunakan ini kita ambil definisi daripada H-nya sendiri, lalu kita bolak-balik. Kita bisa ambil integral karena H itu dA per dt, lalu kita definisikan integralnya alam semesta bermula dari nilai T sama dengan 0, lalu untuk nilai sekarang adalah T sama dengan 1, itu kita definisikan, maka kita dapatkan secara umum untuk yang flat universe adalah 2/3 kali 1 plus W kali H0. H0 ini adalah nilai Hubble untuk sekarang atau saat ini. Atau kita bisa hitung bahwa umur alam semesta itu proporsional dengan nilai H0, seper H0, dimana nilai H0 ini adalah disebut Hubble time. Inilah yang diukur di eksperimen untuk di kosmologi. Nilainya sendiri saya tidak tahu pastinya, tidak tahu berapa miliar tahun cahaya bisa menggunakan satuan cahaya. Untuk nilai K yang umum, untuk yang matter dominations, di mana nilai W sama dengan 0, persamaan Einstein ada 2 persamaan Einstein. Bila kita substitusi untuk nilai W 0, kita dapatkan kedua persamaan ini. Dengan H ini kita definisikan dalam conformal time, kan nilai HT ini ada berbagai jenis nilai untuk tergantung nilai daripada konstantakanya. Itu juga dengan fungsi A nya. Untuk yang radiasi dominan, di mana W sama dengan 1/3, inilah bentuk persamaan Einstein-nya, di mana nilai H-nya ini juga bergantung dari nilai konstanta atau boleh dibilang kurvatur K-nya 1, 0 atau minus 1, jadi berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apakah sebenarnya alam semesta pada saat ini? Ada 2 parameter penting untuk mengidentifikasi keadaan dari alam semesta ini, yaitu pertama adalah Hubble time dan kedua adalah matter density parameter. Untuk konvensi yang kita gunakan bahwa Hubble time itu adalah
100 kali H, di mana H ini adalah sebuah dimensionless, jadi dia sebuah konstanta tidak berdimensi. Dengan satuan ini adalah satuannya kilometer per second per megaparsec. Data dari Hubble Space Telescope HST Key Project bisa dilihat di archive Astro Phenomenology tahun 99 bulan September. Ini artikelnya bahwa nilai H yang dapat adalah 0,17 dengan error itu plus minus 0,06. Lalu untuk yang matter density parameter, berdasarkan dynamics dari galaksi dan cluster, ini ada banyak referensi. Nilai omega sendiri, matter density parameter, itu berkisar antara 0,1 sampai 0,4. Nah, ini artinya boleh kita simpulkan bahwa untuk yang nilai positif dia itu dia berkisar antara dia sebenarnya mendekati K-1, tapi dia sebenarnya nilai dia sangat kecil. Jadi ini lebih cenderung nilai omega itu sebenarnya ini hanya baru omega meter saja. Akan tapi meter ini ada banyak bentuk, banyak tipe. Ada yang disebut ordinary meter, kebanyakan adalah baryons, di mana nilai dari baryon ini adalah 0,04 plus minus, ini errornya adalah 0,02, dan nilai baryon ini lebih kecil daripada nilai density meter yang diamati. Ini kita belum bisa menyimpulkan berapa nilai konstanta K dari alam semesta kita, karena ini baru kontribusi dari meter. Akan tapi dari pengamatan dengan fakta yang kita dapat bahwa meter ini ternyata tidak cukup hanya terdiri dari baryon, karena nilai dia ambil contoh saja Pak, nilai terkecil daripada matter density parameter adalah 0,1, dan itu jauh lebih besar daripada nilai baryon density 0,04. Jadi masih ada sekitar 0,06 lagi yang boleh kata tidak terdeteksi, dan ini disebut biasanya oleh di kosmologi kita sebut dengan dark matter. Dan kebanyakan standar model partikel itu tidak diklasifikasikan dari partikel ini, karena sudah di kontribusi dari standar model partikel sudah masuk dalam ordinary matters di omega B. Karakteristiknya dia bukan standar model particle, dia itu bersifat cold dark matter. Lalu dia mesti berinteraksi secara lemah, karena kita tidak mengamati dia dalam eksperimen. Kalau dia berinteraksi secara kuat dengan standard model particle, tentu saja kita akan mendeteksi dia. Jadi dia mesti berinteraksi lemah dengan standard model particle, sehingga sejauh ini kita belum menemukan dark matter itu sendiri. Dan kita lihat bahwa nilai dari cold dark matter ini sendiri itu lebih besar daripada ordinary matter, karena untuk yang matter density parameter 0,1 saja, nilai density dari cold dark matter itu jauh lebih besar, dimana nilai cold dark matter sendiri adalah 0,04, itu jauh lebih besar daripada ordinary matters 0,04.
Oke, dari pengamatan supernova tipe A1 atau yang dalam kosmologi biasanya ini disebut standard visible candles. SPC data lebih cocok bila alam semesta ini didominasi oleh cosmological constants. Jadi kita ambil lagi data dari keseluruhan alam semesta, didapat bahwa data-data SPC ini kalau kita gunakan hanya dark matter saja atau hanya matter contribution saja, matter density parameter saja, contohnya ini yang putus-putus, ternyata dia cukup jauh, ya cukup menyimpang daripada data-data eksperimen yang bulat-bulat merah ini. Kemudian bila kontribusi dari matter itu adalah 0,25 dengan kontribusi daripada cosmological constantnya sendiri itu adalah 0, dia cukup mendekati. Dan yang lebih cocok ternyata apabila kontribusi dari matter itu adalah 0,5 dan kontribusi dari cosmological constant adalah 0,75. Untuk analisis yang lebih detail, ternyata density daripada matter itu adalah 0,3, sedangkan density daripada cosmological constant adalah 0,7. Untuk yang cocok datanya dengan plotnya yang cocok dengan data eksperimen, dimana ini menyatakan bahwa energi density dari alam semesta adalah sekitar 10 pangkat minus 12 elektron volt pangkat 4. Nah, data lainnya dari cosmic microwave background bahwa seperti yang sudah kita sebutkan, alam semesta pada awalnya sangat panas dan sangat padat, di mana rasio antara radiasi dan radiasi terhadap matter seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya. Oh ya, di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa omega total itu ternyata lebih mendekati daripada 1. Karena kita bisa lihat di sini kontribusi dari matternya adalah 0,3, lalu kontribusi dari dark energinya adalah 0,7, bila dijumlahkan totalnya adalah 1. Sehingga pada awal semesta, bila kita lihat rasio dari radiasi terhadap matter adalah seper A. Kita bisa lihat seperti yang kita hitung sebelumnya untuk flat universe, nilai density daripada dust dan radiations bedanya adalah seper A. Oke. Partikel yang berat, di mana sebelumnya dia itu sangat panas, jadi dia itu memiliki energi kinetik yang sangat besar, dan ini berkontribusi terhadap radiasi. Jadi radiasi itu bukan hanya partikel yang tidak bermassa atau massless, tapi juga partikel yang memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada massanya, sehingga pada awal alam semesta ini didominasi oleh radiasi. Karena bila kita lihat
alam semesta dari keadaan panas kemudian dia dingin, sehingga partikel yang sebelumnya berat mempunyai energi kinetik besar, ketika dia dingin maka massa dengan kinetiknya hampir sama atau bahkan energi kinetiknya jadi kecil, sehingga dia non relativistik, sehingga bisa menjadi berkontribusi terhadap matter dia. Jadi di awal alam semesta ini banyak didominasi oleh radiations, dan kemudian setelah alam semesta mendingin dia akan didominasi oleh matter. CMB photon yang sangat memiliki energi yang sangat tinggi, and pada awal pembentukan alam semesta itu bisa kita anggap bahwa alam semesta itu dalam keadaan thermal equilibrium berdasarkan dari data CMB. Kita bisa lihat juga bahwa sebenarnya data CMB juga menyatakan data CMB yang kita dapat adalah data dari keadaan sekarang, bahwa alam semesta seperti homogen segala macam, dan ini adalah dan temperaturnya cukup homogen, secara global homogen, dan menyatakan bahwa alam semesta dalam keadaan equilibrium, boleh dibilang equilibrium. Kita bisa bayangkan keadaan sekarang di mana alam semesta sudah mengembang dan dia masih dalam equilibrium. Kita bayangkan ketika pembentukan awal semesta, mereka dalam keadaan yang dalam radius yang sangat kecil. Tentu saja bisa disimpulkan bahwa dalam radius yang alam semesta yang sangat kecil, mereka tentu saja dalam keadaan yang equilibrium, karena di radius yang besar saja mereka sudah equilibrium, apalagi di radius yang kecil. Oke. Setelah recombination era, di mana CMB photon ini, jadi CMB photon adalah foton yang terbentuk ketika pertama kali alam semesta terbentuk, di mana keadaannya sangat panas dan sangat padat. Jadi very energetic photon. Ada satu masa ketika alam semesta mengembang, CMB photon ini decoupled dari matter, dan kebanyakan radiasi yang diamati dari CMB untuk saat ini yang seperti isotropic blackbody spectrum, di mana temperaturnya itu sekitar 2,7 Kelvin. Radiasi blackbody ini pada awal alam semesta, jadi ini adalah hampir isotropic blackbody spectrum untuk yang saat ini, di mana alam semesta sudah mengembang, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bila sekarang saya sudah isotropik, apalagi ketika pembentukan awalnya tentu dia mesti isotropik. Dan blackbody radiations pada awal pembentukan alam semesta dipancarkan oleh bodies, objek-objek dalam keadaan thermal equilibrium. Akan tapi alam semesta pada saat ini is not in this state. Dia sebenarnya tidak terlalu dalam keadaan equilibrium. Jadi dia itu hampir isotropic blackbody spectrum, sehingga bisa disimpulkan bahwa alam semesta mesti berevolusi, di mana ini menghasilkan ekspansi dari alam semesta itu sendiri. Terhadap rescaling frekuensi, di mana rho kita rescale dengan parameter alpha, dia akan mempertahankan bentuk dari blackbody spektrumnya,
sehingga temperaturnya juga rescale tapi inverse, sehingga bisa kita simpulkan bahwa efek dari ekspansi itu adalah proporsional efek dari ekspansi itu menghasilkan bahwa temperatur itu proporsional terhadap inverse daripada parameter A. Oke, ini sebenarnya data yang kita dapat dari CMB, dan ini plot-plot merah ini adalah data dari Kobe yang berwarna merah ini, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah spektrum secara teori dari black body radiation. Jadi untuk ini adalah gambar CMB saat ini dari alam semesta. Dia mirip sekali dengan black body spectrum. CMB fluktuasi bisa memberikan informasi mengenai total daripada alam energi density dari alam semesta. Jadi dia memberikan gambaran global sebenarnya. Data kita bisa dapatkan data energi density dari alam semesta ini dari CMB. Untuk power spektrumnya mungkin kita bisa skip saja, ini terlalu teknis. Berdasarkan argumen heuristik, sebuah region dengan radius R dia berkontraksi karena ada self gravity untuk skala waktu R, di mana kita ambil kecepatan cahaya yang sama dengan 1. Apabila radiusnya itu jauh lebih besar daripada Hubble CMB, maka tidak ada waktu untuk mengkolaps. Dia akan tetap equilibrium. Jadi radiusnya sangat besar, sedangkan self gravity interactionnya itu juga sangat besar, sehingga dia cenderung balik ke equilibrium. Sedangkan apabila radiusnya jauh lebih kecil daripada dari Hubble CMB-nya, maka dia akan kolaps sangat cepat, dan temperaturnya akan meningkat, dia akan mengembang, dia akan kolaps dengan cepat, temperatur meningkat, sehingga tidak ada waktu untuk mencapai equilibrium. Apabila radiusnya itu proporsional, ya sekitar skalanya itu sekitar Hubble CMB, dia tidak punya waktu untuk menjadi equilibrium. Dia bisa mendapatkan maksimum anisotropi, dan diharapkan kita bisa melihat peak ini di CMB power spectrum. Di sini CMB power spectrumnya di CL-nya ini sebenarnya kita ingin melihat peak dari CMB power spectrum pada angular size yang berhubungan dengan horizon size pada saat last scattering. Jadi kita bisa boleh dikata untuk menyimpulkan berapa sih energi density daripada alam semesta ini. Dengan mengetahui ukuran fisik daripada horizon di last scattering untuk flat universe, di mana K sama dengan 0 dan omega total sama dengan 1. Bila kita masukkan nilai K0 dan omega totalnya sama dengan 1, karena ini
seperti yang kita sudah turunkan sebelumnya, maka diharapkan peaknya itu terjadi pada nilai L 220. Dan ini terbukti dari data CMB power spectrum. Kita dapatkan nilai L-nya, peaknya itu ada di 220, sekitaran segini. Ya, ini adalah data dari CMB power spectrum. Juga ada analisis yang lebih dalam lagi dari WMAP, bisa dilihat di Astrophysics tahun 2003 bulan Februari, bahwa energi density total dari alam semesta itu berkisar antara 0,98 sampai 1,01. Ada lagi dari berbagai macam survei di artikel Astrophysics 2003 bulan Juni, yang paling cocok datanya adalah bahwa density untuk baryon adalah 0,04, density untuk dark matter adalah 0,26, sedangkan density daripada cosmological constant adalah 0,7. Sehingga ini yang biasa kita dengar bahwa alam semesta itu didominasi oleh dark matter sekitar ini 0,6. Ya, ini 0,6. Enggak, betul 0,26. Jadi sekitar 30%-nya itu 30% itu terdiri dari dark matter, sebagian kecil hanya baryon matter, dan sisanya yang 70%-nya adalah dark energy. Nah, ini cosmological constant ini biasa orang panggil sebagai dark energy, kontribusi dari cosmological constant. Untuk baryon energy density sendiri sebenarnya masih banyak pertanyaan, kenapa ada lebih banyak baryon daripada anti baryon. Contohnya dalam matter sehari-hari yang kita punya itu adalah proton, bukan anti proton, dan ini dijelaskan oleh Sakharov. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mensyaratkan kenapa lebih banyak baryon daripada anti baryon. Kemudian ada beberapa pertanyaan mengenai sumber dari dark matter sendiri. Tentu saja dia memerlukan beyond standard model, karena standard model particle tidak termasuk di dalamnya. Bisa jadi dia adalah partikel dari supersymmetry extension dari beyond standard model, atau bisa juga string. Untuk dark energy density sendiri, kalau berdasarkan dari perhitungan kuantum yang secara kasar dapat nilainya sangat besar daripada yang diamati, dan ini masih menjadi pertanyaan, masih menjadi objek studi. Biasanya untuk membahas dark energy, biasanya orang akan menganggap dia itu sebagai dynamical field. Biasanya untuk menyelesaikan problemnya dianggap dia sebagai dynamical field dengan yang mempunyai dinamis, yang bisa dia dinamisnya tidak terlalu fluktuasinya tidak terlalu besar, tapi sangat-sangat kecil, daripada hanya sebagai sebuah konstanta, cosmological constant. Kemudian ada juga pertanyaan tentang inflasi universe, pengembangan alam semesta. Ada di sana flatness problem, ada masalah horizon problem, ada unwanted relics, topological effects, termasuknya adalah vortex strings, apakah ada monopol di universe,
dan sebagainya. Oke, ini referensi dari diskusi kali ini, bisa dilihat di sini lebih detailnya. Oke, baik, sekian saja dari saya. Terima kasih.